Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsadal uqula ila tauhid wa hadaha wa audaha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barakhidil haq subahal batil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata man arafa manha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadoha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haqq aulana. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazufaddin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkuruna. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum al ulama'ul ghafilun wal fuqara'ul mudahinun wal mutasawwifunal jahilun. Man tamassaka bisunnati inda fasadi umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya hormati, yang kami muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Ogan Komoring Ulu Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, aparat TNI dan Polri, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan hidup, masih dalam keadaan bernapas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada sunnahku inda fasadi umati, di saat rusaknya umatku, maka mereka akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Takbir. Apa yang harus kita pertahankan di dunia ini? Konsep kehidupan umat manusia, dari manapun asal muasalnya, latar belakangnya, suku, bangsa, dan bahasanya, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Ranking derajat kemuliaannya melebihi semua makhluk ciptaan Allah. Bahkan kemuliaan manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Kenapa manusia dimuliakan oleh Allah? Karena kemuliaan manusia itu, manusia diberi akal oleh Allah. Amar bin Ka'ab, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man a'lamun nasi, man a'budun nasi, man afdalun nas. Siapakah orang yang berilmu, siapakah yang ahli ibadah, dan siapakah orang yang paling utama? Afdalun nas. Yang paling utama dimaksud di sini adalah pejabat.
Man a'lamun nas di sini adalah orang pintar. A'budun nas adalah orang yang ahli ibadah. 3 pertanyaan itu dikanter oleh Nabi dengan satu jawaban, al-aqilu, orang yang berakal. Berarti di dunia ini ada orang pintar tapi tidak ada orang yang beribadah tidak. Ini Nabi yang bilang, bukan Yahya Waloni. Ada orang pejabat tidak Allahu Akbar. Kebetulan bangsa kita ini kan lagi krisis akal. Bu, saya ini kan kalau berdakwah kemana-mana, saya bawa istri, Bu. Karena dakwah saya ini dari sekian banyak ustadz berdakwah di dunia, bukan cuma Indonesia, dakwah saya inilah yang paling ringan. 12 tahun berkeliling Indonesia berdakwah. Saya nggak kenal tuh namanya 01, 02, nggak ada itu. Di mobil saya tidak ada partai politik. Justru saya mau bicara bagaimana manusia itu pandai berpolitik. Ibu tahu nggak, saya bilang sama istri saya, Mak, kalau 17 April saya mau ke TPS, tapi kopiah saya mau kasih miring begini. Saya mau datang di TPS, saya maitum. Nanti orang di TPS petugasnya kaget, kenapa Ustadz sudah begini? Karena orang gila boleh memilih sekarang ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Masya Allah. Ini bukan jemaah Masjid Agung, jemaah Yahya Waloni ini. Wahana. Jadi kita ini begini ya. Saya tadi malam turun dari ferry subuh. Saya turun dari ferry, saya ketemu dengan Lionel Messi. Temu saya di Bokauni. Agak pincang beliau, begini-gini jalannya. Saya tanya sama Messi, Mes, kenapa kaki lu? Ini habis main tadi malam di Juventus. Kok bisa pincang begitu, Mes? Iya. Ente sekarang pindah ke ini kan, Real Madrid ya? Nah, Allahu Akbar. Peristiwa di Spain, peristiwa di Spanyol, peristiwa di Barcelona, beliau tahu. Apalagi cuma politik di kandang begini, kecil kawan. Betul apa betul? Jadi tanpa disuruh, umat sudah tahu mana hak, mana batil, mana waras, mana gila. Orang sudah tahu kok. Makanya Nabi bilang begini, ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gopilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Sufi tapi bodoh. Bagaimana sufi tapi bodoh itu? Sufi tapi bodoh kata Nabi. Yang pertama, ulamaul gopilun, ulama yang lalai. Saya mau jelaskan, karena di Indonesia ini ada 2 istilah, kampret dan cebong. Jangan ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, saya ini dari kafir yang masuk Islam. Oh jangan, maaf, salah, saya ini dari non muslim yang masuk Islam. Maaf ya, nanti kena delik. Orang ribut sekarang masalah itu, kafir dengan non. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memimpin sholat maghrib, beliau paling senang kalau membaca surat Al-Kafirun. Jadi daripada kita sama-sama muslim ribut, yang mengeluarkan fatwa kafir diganti non muslim, awak di Masjid Agung Batu Raja suruh jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal non muslim
Berani nggak dia? Berani nggak beliau? Nggak berani. Jangan diganti-ganti dong. Al-Quran sudah jelas. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Itu firman. Saya masih kecil tinggal di Manado. Orang Manado itu mayoritas kafirun. Teman-teman saya ada yang beragama Islam. Satu ketika saya masih kelas 4 SD. Teman saya itu masih hidup di Manado. Kemarin ketemu saya. Dia bilang, kamu lupa Ustaz, waktu saya mengaji masih kecil kamu teriak di belakang rumah saya, kamu olok. Iya betul. Karena saya tunggu-tunggu dengan teman-teman saya beberapa orang kafir. Kami intip, ayo kita lihat Rum lagi mengaji. Teman saya yang muslim itu namanya Rum. Jam berapa dia mengaji? Maghrib jam 6. Kita tunggu dia mengaji. Kami tunggu-tunggu di belakang dapur rumah dia. Kebetulan guru ngajinya itu rumahnya 11 kepala rumah tangga itu memang musolahnya itu muslim. Di situ dia kumpul. Jadi di situ dia mengaji. Mayoritas di kampung saya itu adalah Kristen. Saya intip-intip mereka mengaji dan saya anak paling nakal di kampung. Saya lempar dengan kerikil. Gak gubris. Nah, di antara interval waktu mereka tidak menyebut Quran, ada yang teriak, siapa yang lempar ini? Begitu dia intip saya yang lempar, apa katanya? Dasar kafir. Mayoritas saya muslim di Manado, nggak kacau Saya bilang, kenapa kamu bilang kami ini kafir? Dia bilang, kamu kan makan babi. Oh iya ya. Wah, nggak bisa nyangkal. Nggak bisa nyangkal. Lalu apa tuduhan orang Kristen kepada umat Islam? Domba sesat. Enjoy, orang Islam nggak marah karena tidak merasa diri sebagai Nah sekarang ada lagi cebong dan kampret, sontoloyo dan genderuwo. Di atas yang ngajar, bagaimana di bawah nggak diajar? Udahlah, yang begini-gini kan innalillahi. Kalau bapaknya bajingan, insya Allah anak-anaknya pasti bajingan. Bapaknya maling, anak-anak maling. Kita sedang mencari teladan, kita sedang mencari figur pemimpin Indonesia di masa datang. 17 April ini Piala Dunia, ini finalnya nanti 17 April. Ini sedang Piala Dunia sekarang ini, finalnya nanti 17 April. Pernah nonton bola nggak? Nonton bola itu ada yang kena kartu kuning, ada yang juga kartu merah kemarin sholat Jumat. Mas Romi, loh, skop yang lebih kecil kan begitu. Politik itu adalah, hidup itu adalah pertandingan, hidup itu adalah kompetisi. Siapa yang bertarung? Saudara. Pak Jokowi saudara kita, Prabowo juga saudara Muslim. Kenapa kita harus gontok-gontokan? Udahlah, yang hadir di dalam masjid ini ada kampret, ada juga cebong pasti. Tapi paling banyak kampret. Karena yang ceramah juga dituduh Ustadz